Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafidin Al-Bukhari dari kelompok 2 matkul algoritma yang diampu oleh dosen Bapak Dede Alamsyah, Eskom MPD. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem yang ada di Cafe Tepas Papandayan. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Silvia Sapari, saya dari kelompok 2. Lembar Instrumen Observasi Lapangan Praktikum Dasar Algoritma Bisnis Digital. Identitas kelompok, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Yusra Rahmah, Sarah Salsabila Yusuf, Sarah Silvia Sapari, Mutia Julian Sakil, Muhammad Rafi Jundi, dan Muhammad Yaden Zulfikar Pauji. Kelas semester 2 Bisnis Digital, hasil observasi tanggal 22 April 2026. Identitas lokasi observasi, nama toko Agrowisata Tepas Papandayan, jenis usaha adalah sebuah kafe, alamatnya di Jalan Kawah Papandayan, Kampung Jalan Cagak, Desa Karamatwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nama pemilik usaha dikelola oleh BUMDes Karamatwangi, diketuai oleh Bapak Lurah Rana. Oke, sekian dari saya. Lalu poin yang selanjutnya adalah sistem penjualan. Nah, sistem penjualan yang dilakukan di Cafe Tepas Papandayan itu sudah menggunakan sistem penjualan secara digital. Lalu untuk rata-rata transaksi perharinya, dikarenakan di Tepas Papandayan itu ramai pengunjung, apalagi menjelang sore hari maupun hari-hari weekend, maka rata-rata penjualan yang dilakukan di Tepas Papandayan itu adalah 50 transaksi. Lalu untuk alur penjualan, yang pertama pengunjung itu datang ke agrowisata Tepas Papandayan, lalu memasuki Cafe Tepas Papandayan dan menuju ke bar kasir. Nah, di situ pegawai akan menunjukkan daftar menu atau makanan yang tersedia di Cafe Tepas Papandayan. Lalu setelah itu memilih makanan atau minuman yang ingin dibeli. Setelah memilih, maka lanjut ke proses transaksi. Nah, transaksi di sini bisa menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan metode cash atau berupa uang langsung, dan yang kedua menggunakan metode e-wallet. Nah, setelah transaksi berhasil, lanjut untuk memilih tempat duduk yang telah disediakan. Nah, lalu tunggu kisaran 5-10 menit, waiters akan mengantarkan minuman ataupun makanan yang telah dipesan tadi. Lalu untuk pengecekan stok. Nah, pengecekan stok ini terdapat dua metode. Yang pertama ada metode manual, dan yang kedua ada metode secara digital. Nah, kenapa terdapat dua metode? Dikarenakan di Tepas Papandayan itu terdapat dua golongan pegawai. Yang pertama itu dari kalangan milenial, dan yang kedua itu dari kalangan Gen Z. Nah, untuk pencatatan atau pengecekan stok secara manual itu dilakukan oleh para pegawai milenial, dikarenakan mereka itu kurang paham terhadap teknologi. Dan untuk pencatatan atau pengecekan stok secara digital itu dilakukan oleh para pegawai Gen Z. Nah, untuk pengecekan stoknya sendiri itu ada pengecekan harian, ada pengecekan stok mingguan dan bulanan. Nah, untuk pengecekan stok harian itu adalah untuk makanan-makanan yang mudah basi, seperti halnya cireng, pisang maupun ubi, ataupun makanan-makanan yang ketahanannya itu tidak lama, sehingga makanan-makanan tersebut harus direpil secara berkala setiap harinya. Lalu untuk pengecekan stok secara mingguan itu adalah makanan-makanan yang bisa dimasukkan ke dalam kulkas maupun frozen food. Nah, untuk pengecekan stoknya itu adalah hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Selasa itu dicek apa saja stok yang telah habis, lalu hari Rabunya adalah direpil kembali stok yang telah habis tersebut, dan hari Kamisnya itu dicek kembali apa saja stok-stok yang telah terpenuhi gitu. Nah, kenapa cek stok itu secara berhari-hari berkala gitu? Dikarenakan untuk meminimalisirkan terjadinya keteteran ketika hari-hari weekend. Lalu untuk pengecekan stok secara bulanan itu adalah makanan-makanan yang ketahanannya itu lama, seperti halnya kopi maupun sirup, dan juga membelinya itu dari toko-toko khusus, sehingga pembelian dan pengecekan stoknya itu hanya dilakukan sebulan sekali. Nah,
Untuk pencatatan transaksi di KPT Pasupanean itu sudah menggunakan aplikasi digital. Lalu untuk laporan penjualannya juga sama, sudah menggunakan digital gitu, yaitu menggunakan sistem pos yang mana laporan penjualannya itu ada laporan penjualan harian dan bulanan. Berikutnya yaitu masalah berdasarkan hasil observasi. Agrowisata Tepas Papandayan menghadapi beberapa kendala, yaitu keterbatasan pasokan listrik karena lokasi yang jauh dari pemukiman, belum tersedianya gudang, penyimpanan stok makanan, kekurangan tenaga waiters yang tidak menetap, banyaknya lalat akibat lingkungan perkebunan yang menggunakan pupuk organik, serta sering terjadi miskomunikasi antara kasir dan kitchen dalam proses pemesanan. Yang Poin F yaitu analisis kebutuhan sistem sebagai usaha yang dikelola oleh BUMDes dengan sistem kekeluargaan. Aspek profesionalisme dalam pengelolaan usaha masih perlu ditingkatkan. Selain itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan perbaikan manajemen agar operasional kafe dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Yaitu poin G, analisis input proses output. Operasional kafe dimulai dari pelanggan yang datang, memilih menu, melakukan pemesanan, dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, pemesanan dicatat melalui sistem POS, diproses oleh kitchen, kemudian diantarkan kepada pelanggan oleh waiters. Selain itu, dilakukan pengelolaan stok bahan baku dan pencatatan transaksi penjualan secara berkala. Hasil dari proses tersebut berupa makanan dan minuman yang diterima pelanggan, bukti transaksi laporan penjualan, data stok barang, serta terciptanya kepuasan pelanggan. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu pemrograman. Kelompok kami menggunakan Python untuk menjalankan program ini. Ini tampilan source code yang sudah kita buat untuk menjalankan aplikasi ataupun web kasir sederhana yang akan kita presentasikan pada saat kali ini. Ya, mungkin segitu saja. Langsung saja kita buka ya. Nah, langsung kita masuk ke menu login kasir. Di sini ada username dan juga password yang harus kita masukkan, yang mana ini sudah kita tentukan di source code yang telah kita buat tadi. Oke, langsung kita masuk ke menu kasir. Di sini ada beberapa menu yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama barang yang kita punya hari ini, harganya berapa, stoknya juga berapa. Kita bulatkan saja stoknya menjadi 30 semua, agar nanti ketika berkurang ada pelanggan yang ingin membeli, kita tidak bingung ketika melihat stok yang berkurang. Oke, di bawah juga ada menu penjualan hari ini, total penjualan ataupun pendapatan yang kita dapatkan hari ini, dan juga jumlah transaksi yang kita lakukan pada hari ini. Oke, kita masuk ke menu pelanggan. Di sini banyak sekali varian makanan dan minuman yang dapat kita pilih ataupun yang dapat pelanggan kita pilih. Ini sebagai contoh saja ya, sebenarnya ada banyak sekali. Oke, misalkan pelanggan yang pertama ingin membeli aqua sebanyak 10. Kita tambahkan ke keranjang. Maka di sini otomatis sudah ada aqua kali 10 40.000 karena harga aqua satunya 4.000. Oke, kita masukkan item-item yang lainnya yang ingin pelanggan kita beli pada hari ini. Kita tambahkan cireng agro sebagai makanan khas yang dijual di KP Tepas Agrowisata Tepas Papandayan, dan juga ada ubi cilembu yang menjadi primadona di KP Tepas Papandayan, dan yang terakhir mungkin nasi goreng spesial sebanyak 3. Oke, di sini keranjang yang kita miliki ataupun yang pelanggan kita beli pada hari ini itu aqua kali 10, vanilla kali 4, lemon tea 1, cireng agro 10, ubi cilembu 3, nasi goreng 3. Nah, subtotal dari semua ini yaitu 379.000. Nah, di sini ada diskon. Kenapa di sini ada diskon? Karena kita tambahkan di source code tadi, kita tambahkan fitur diskon supaya menjadi nilai tambahan di mata kuliah dasar algoritma ini. Nah, jadi total yang harus dibayar oleh pelanggan kita pada hari ini itu Rp341.100. Kita selesaikan transaksi. Kita lanjutkan mungkin transaksi selanjutnya. Ini sebagai contoh saja ya, untuk nanti kita lihat di menu pelanggan, menu kasir. Kita tambahkan saja. Mungkin ini pelanggan yang selanjutnya ingin membeli makanan dan minuman di sini. Kita selesaikan transaksi, oke. Nah, kita kembali ke menu kasir. Nah, di sini kita dapat lihat ya, barang yang kita miliki segini. Nah, stok yang tadinya 30 semua kini sudah berkurang. Nah, aqua yang tadi stoknya 30 menjadi 20, smoothies mango yang awalnya 30 menjadi 27, vanilla milk menjadi 26, lemon tea menjadi 29, matcha menjadi 20. Nah, ini stok kita berkurang sebagaimana apa yang pelanggan kita beli hari ini. Nah,
Di menu yang selanjutnya ada penjualan hari ini. Ini adalah transaksi yang pertama. Ini transaksi yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, total penjualan ataupun total pendapatan yang kita dapatkan hari ini yaitu 871.000. Jumlah transaksi yang kita lakukan hari ini adalah 4 kali. Benar? Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun kurang jelas dalam menjelaskan. Dan juga mungkin web kasir yang sangat-sangat sederhana karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya dokumentasi yang akan ditampilkan di sebelah sini. Selanjutnya poin terakhir yaitu kesimpulan. Hasil observasi menunjukkan bahwa agrowisata Tepas Pepandayan telah memanfaatkan sistem POS digital untuk mendukung transaksi dan pelaporan penjualan, namun masih terdapat beberapa kendala operasional seperti keterbatasan listrik, kurangnya fasilitas penyimpanan, kekurangan tenaga kerja, banyaknya lalat, dan miskomunikasi antar pegawai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan manajemen, pemanfaatan teknologi yang lebih optimal, serta pengembangan sarana dan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional KP. Mungkin sekian dari kelompok 2 yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.